saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara. Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan mengkritisi pernyataan Panglima TNI terkait dengan perjuangan Papua itu adalah membangun negara di dalam negara. Sebenarnya ini kan pernyataan yang selalu diulang-ulang juga oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya, yang sebenarnya ini juga harus dikritisi karena ini pernyataan yang sesat dan sangat provokatif, karena perjuangan Papua itu tidak pernah punya semangat itu mendirikan negara di dalam negara. Perjuangan bangsa Papua itu hanya mendorong agar negara yang namanya Indonesia itu mengakui kedaulatan bangsa Papua yang pernah ada itu pada 1 Desember 1961. Apa argumentatifnya? Argumentatifnya itu kan sebenarnya ketika sebuah negara koloni itu kemudian, yang pertama ya, kemudian negara koloni itu kemudian mengakui tentang daerah itu layak merdeka, maka daerah itu sudah layak menjadi sebuah negara. Dan di saat itu ketika Belanda mengakui tentang Papua itu sebuah bangsa yang merdeka sebagai negara, itu dengan sendirinya Papua sebenarnya itu juga sudah merdeka. Ini kan hanya soal syarat administratif yang mestinya itu didaftarkan oleh Belanda ke PBB. Yang kedua itu, misalnya kalau kita lihat juga yang kedua, Indonesia ini kan statusnya di saat itu sebenarnya itu status wali. Tapi sebenarnya Indonesia juga tidak pantas jadi status wali. Alasannya apa? Alasannya Indonesia itu baru merdeka. Mereka tidak punya kemampuan membangun negara. Indonesia sendiri di saat itu butuh waktu yang panjang untuk menjadi negara yang mandiri. Bagaimana dalam waktu yang seperti begitu kemudian itu mau menjadi status wali? Ini kan kedunguan di saat itu yang kemudian dipaksakan seakan-akan hanya dengan deal-deal politik Soekarno terhadap Amerika dan segala macam, hanya untuk memasukkan Papua supaya pengurasan sumber daya alam itu kemudian bisa terjadi. Walaupun kemudian saat itu Soekarno mengkhianati Amerika dan dia harus juga dilengsarkan oleh Soeharto. Tapi bahwa itu kejahatan di masa lalu yang mencerminkan hal-hal buruk yang sebenarnya itu tidak pantas dalam bernegara, apalagi kalau semangatnya itu adalah penghormatan kepada konstitusional kebangsaan. Nah, ini kan kejanggalan dan masalah yang pernah kemudian dilakukan. Tapi dari dua hal seperti itu sebenarnya intinya itu posisi Papua di saat itu sebenarnya itu sudah sebagai sebuah bangsa yang merdeka, dan yang kedua itu Indonesia itu hanya status wali. Sehingga kalau mereka punya status itu wali, itu kan mereka tidak pantas itu kemudian misalnya mendorong referendum lah atau upaya-upaya pencaplokan segala macam, karena pengertian dari status wali itu adalah mereka punya waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua dengan mendorong kemajuan Papua. Tapi faktanya kan justru yang dilakukan adalah kejahatan dan kekerasan sampai dengan hak-hak politik itu kemudian dibungkam. Ini sebenarnya kejahatan yang sangat serius yang pernah dilakukan. Jadi dari dua hal besar seperti begitu itu kan menegaskan bahwa Papua itu sebenarnya sudah merdeka di zaman itu. Jadi perjuangan Papua saat ini itu perjuangan yang menuntut tentang kemerdekaan di masa lalu yang dihilangkan atau dihapus oleh keberadaan negara Indonesia di tanah Papua. Sehingga status Indonesia di tanah Papua itu kan kemudian kalau dilihat dari rentetan masalah-masalah yang dilakukan oleh negara di tanah Papua itu sebenarnya kan bagian dari koloni baru yang dilakukan oleh Indonesia atas tanah Papua. Jadi perjuangan Papua sebenarnya itu kalau dilihat itu sebenarnya bukan perjuangan membangun negara di dalam negara, tapi perjuangan mengembalikan negara yang sudah dihapus atau dipaksakan untuk dihapus dan dihilangkan oleh negara Indonesia. Nah, ini kan kritikan objektif yang mestinya itu kita juga harus berani bicara, karena ini
bahasa pandangan ilmiah ini juga pandangan yang argumentatif yang mestinya harus diperdebatkan. Zaman sekarang ini kan bukan zaman yang kemudian orang cari delik-delik atau orang cari seakan-akan itu makar. Ini di zaman di mana itu logika dan rasionalitas serta pengetahuan yang didasarkan pada aspek hukum dan konstitusional itu yang kemudian harus didalami. Nah, misalnya yang berikut lagi itu kan Konstitusi Indonesia kan juga bilang bahwa hak sebuah bangsa itu kan untuk merdeka. Atau yang kedua itu kan harus menghapus kejahatan atau kolonialisme dari kehidupan di dunia ini atau terkhusus di Indonesia. Nah, tapi ketika misalnya Papua itu dipaksakan bergabung dengan kekerasan oleh Indonesia, itu kan Indonesia sudah melakukan kejahatan terhadap dua hal tersebut, sehingga ini juga kejahatan terhadap konstitusional. Karenanya pernyataan-pernyataan yang provokatif dan yang tidak benar ini kan sama saja dengan pernyataan-pernyataan yang juga bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia itu sendiri. Tapi yang penting itu bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan yang kedua itu adalah kolonialisme itu harus dihapuskan. Sehingga tindakan-tindakan kolonialisme Indonesia di tanah Papua itu juga mestinya harus dihapuskan. Hari ini itu negara harus tunduk kepada konstitusinya. Dengan cara apa konkretnya? Menghormati bahwa Indonesia itu hanya status wali. Yang kedua itu Indonesia sudah pantas mengakui bahwa Indonesia pernah salah dan sampai saat ini juga sudah melakukan kesalahan. Karenanya kemerdekaan Papua itu kan kemudian harus diakui. Ini hal yang ilmiah, hal yang logika, hal yang rasional, hal yang kemudian bisa diperdebatkan. Ini bukan soal ini kita akan mempengaruhi orang dengan cara ini, tidak. Tapi ini lebih kepada konteks perdebatan rasionalitas dan perdebatan ilmiah serta didasarkan pada semangat konstitusional kebangsaan. Demikian dari saya, Tuhan memberkati.